berada di Semi Naungan ini. Berada di Semi Naungan. Ini dari bibit cabutan ya. Ini dari bibit cabutan hasil saya bulang. Jadi waktu tanam itu ada yang masih kuncup, ada yang udah daun, ada yang kalau orang-orang menyebut itu ekor kuda. Nah, ini hasil dari pindah ke lahan sampai sana. Nah, oke, kali ini saya mau membahas tentang bagaimana caranya menanam bibit cabutan kuncupan maupun yang sudah mekar daun. Nah, oke. Yang pertama itu kalau bibit cabutan, yang penting itu adalah lahan. Yang terpenting itu adalah lahan. Yang pertama tekstur tanah itu. Dan kalau bibit cabutan, menurut saya kalau bibit cabutan saya sarankan ada di lahan yang memang ada naungannya, atau seperti ini semi naungan. Kalau pas siang panas sebentar tapi nanti dia adem lagi karena di sana ada bambu, ada pisang, di sini juga ada bambu, di atas saya ini juga ada pisang, pohon pisang. Nah, oke, kita bahas lagi. Pertama yang terpenting itu adalah lahan kegemburan tanah itu sendiri. Jadi orang ini mudah hidup kalau tanahnya itu subur. Nah, yang kedua yaitu media untuk penanaman. Media penanaman saya menggunakan pupuk kandang. Pupuk kandang saya menggunakan kotoran sapi. Nah, itu banyak itu. Kotoran hewan, kotoran itu kambing juga bisa. Nah, saya tunjukkan. Jadi saya tidak fermentasi tapi langsung, tapi saya sarankan kalau yang tidak difermentasi, saya sarankan yang sudah jadi tanah. Nah, seperti ini. Ini dari kotoran kerbau, bibit cabutan yang sudah mekar. Ini pun tumbuh subur, kataknya udah pada mulai keluar. Jadi saya tidak bohong, ini nanti kita kupas tuntas bagaimana caranya menanam bibit cabutan agar tumbuh maksimal. Nah, ini baru kemarin. Nah, setelah kita sudah ada media yang baik dan tempat yang kalau enggak naungan ya semi naungan. Nah, setelah itu bagaimana cara penanaman yang baik? Nah, ini saya kasih lancar seperti ini, saya tali. Nah, tapi sebenarnya ini kalau kayunya ini diambil. Nah, ini diambil. Ini pun sudah berdiri kokoh nih, contoh nih. Ini saya ambil. Nah, tuh. Itu sudah saya ambil. Nih. Udah berdiri kokoh. Yang penting itu sabar. Yang penting itu sabar. Nah, ini pun udah mulai keluar kataknya. Udah mulai keluar kataknya.
Nah, jadi seperti ini teman-teman, kita ya kalau yang mau dikarantina dulu juga bisa, yang langsung ditanam juga bisa. Ini juga waktu saya nanam udah mekar nih, sebesar ini, sebesar ini, sebesar ini, sebesar ini, tingginya setinggi saya. Ini pun gede-gede. Nah, kalau nggak kita kasih penyangga seperti ini jadinya teman-teman, dia ke bawah, tapi itu juga hidup. Ini juga dari bibit cabutan. Jadi yang penting itu kita ikhtiar, sabar, cara menanam yang baik. Kalau yang agak layu kita kasih jaga, kita kasih penyangga agar dia bisa hidup dengan maksimal. Nah, setelah media itu baik, kalau yang mau yang di karantina dulu juga bisa, kita karantina dulu juga bisa, kita langsung tanam juga bisa. Bagaimana caranya? Nah, ini saya mau tunjukin yang bibit cabutan yang sudah mekar. Nah, ini seperti ini. Ini juga dari bibit cabutan yang awalnya juga sudah mekar. Ini kecil-kecil. Awalnya juga dari bibit cabutan. Saya kasih penyangga agar nanti dia bisa hidup. Nah, ini kalau tidak dikasih penyangga, nah ini begini caranya. Cukup mudah, cukup simpel. Nah, seperti ini. Jadi pertama itu kita taruh di tempat yang sangat teduh, yaitu semi naungan, atau yang lebih baik itu di naungan. Nah, ini dari kuncupan sampai sana. Nah, ini bibit cabutan semua. Contohnya juga ini. Ini masih saya kasih penyangga. Nah, dia pun mau hidup. Nah, itu saya kasih penyangga semua. Nanti kalau dia sudah hidup, sudah tumbuh, sudah hidup dengan kokoh, dia sudah akarnya sudah menyebar lagi. Karena kalau bibit cabutan itu kan akarnya itu banyak yang putus, jadi dia itu rawan mati. Tapi sebenarnya bukan mati. Nanti pun dia kalau mati dia akan mengeluarkan tunas lagi. Tapi jika batang yang pertama ini mati, jadi tunas yang kedua pun tumbuhnya kurang maksimal. Jadi kalau kita tanam bibit cabutan, usahakan batang yang pertama seperti ini itu hidup. Jadi kalau ini hidup, nanti tunas kedua dia akan keluar tunas yang lebih besar. Jadi pertumbuhannya akan lebih maksimal. Ini belum saya pupuk, ini belum saya kasih pupuk kandang, makanya beda dengan yang di sana. Karena apa? Karena saya nunggu dia agak kaku, nggak layu akarnya. Jika nanti akarnya udah keluar, ciri-cirinya itu dia kalau akarnya udah mulai keluar akar baru, itu pohonnya udah pada kaku. Nanti kalau ini
dicabut itu dia sudah berdiri kokoh. Nah, nanti baru kita kasih pupuk kompos. Yang terpenting itu pupuk kompos, teman-teman. Yang terpenting itu pupuk kompos. Jadi yang terpenting itu pupuk kompos. Karena pohon porang itu sangat suka sekali dengan pupuk kompos. Seperti ini malah batangnya ini patah. Ini karena apa? Waktu saya nanam tidak saya kasih penyangga. Ini kalau begini kan dia pertumbuhannya yang kedua kan dia kurang maksimal. Padahal ini udah keluar kataknya. Dia udah keluar kataknya. Tapi pohonnya patah. Ini karena dia kena angin dan waktu itu tidak dikasih penyangga. Tapi jangan khawatir, nanti dia akan keluar tunas kedua. Dia akan keluar tunas kedua. Ini karena saya capek, jadi enggak saya kasih penyangga. Tapi ini untungnya satu saja yang patah. Alhamdulillah ini juga pada hidup. Ini malah kemarin ini ngambil di situ, sisa yang kemarin ngambil di situ. Ini saya pindah ke sini, ini waktu itu udah daun. Ini saya pindah, batangnya segede ini. Ya oke, bagi para petani porang, khususnya buat para pemula yang mau belajar bertani porang, tanaman porang ini itu sangat mudah, kawan. Sangat mudah, bahkan dilempar saja pun dia tumbuh. Jadi bagi yang ingin menanam porang, jangan khawatir. Tanam porang sebanyak mungkin. Ini pun saya masih kurang sebenarnya. Sebenarnya saya masih bisa sampai sana. Tapi karena saya dari bibit cabutan ini spora, jadi memang sedikit ini kemarin spora ini umbinya ini beratnya 6 kalau enggak 7 kilo. Ini umbinya saja ini spora ini besar ini umbinya. Nah oke, bagi teman-teman, bagi para pemula yang mau bercocok tanam di perporangan, semangat. Kita tanam porang, kita budidayakan, karena di liar itu atau di alam liar itu bibit udah mulai pada habis. Jadi harus kita budidayakan. Jadi kita harus kembangkan dengan cara ditanam di lahan, kita kembangkan, kita budidaya. Semangat untuk memajukan Indonesia. Ini bibit besar-besar dan tengahnya kecil. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Semoga menambah wawasan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu video-video saya selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.